It's like a nightmare that is painful me. Don't stop, I don't want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita, dan di sini kita bakal memasuki musim baru di musim ketiga Real Madrid. Dan ya, kalian bisa lihat di layar ini sudah memasuki akhir dari musim kedua, end season di sini di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Dan sebelum kita masuk, kita cek dulu beritanya seperti biasa. Jadi ya, Kylian Mbappe ini mendapatkan Player of the Month di bulan Mei tepatnya. Kemudian bulan berapa? Iya sih. Bulan berapa nih ya? Oh ya, Mei ya. Mei Player of the Month itu udah ada tulisannya padahal di situ. Saya jadi nggak lihat, Pak. Oke, jadi ini tadi soal Player of the Month shortlistnya untuk bulan 6 ini ada 3 pemain kita. Kalian bisa lihat ya, ada Casemiro, Odriozola, kemudian ada Kylian Mbappe, dan ada Kai Havertz tuh, pemain Barcelona. Kemudian Real Madrid ini memenangkan Liga Champions. Sekali lagi congratulations untuk Real Madrid yang telah memenangkan Liga Champions. Dan itu Mbappe lagi-lagi yang difoto bersama trofi Liga Champions. Dan itu aja kali ya untuk beritanya. Kita bakal cek lagi nih apa yang terjadi di World News. Nggak ada sih yang penting-penting. Dan ya, sebelum kita end season, kita lihat dulu nih. Ada beberapa pemain yang udah kembali dari masa peminjamannya seperti Sancho Carvajal. Jadi dia udah balik. Kemudian juga ada Sergio Reguilon. Nah, ini salah satu wingback juga di Dortmund. Dan ini ada usulan sih dari kalian juga yang bilang, Bang, untuk Achraf Hakimi itu baiknya kita tempatkan aja di posisi real life, seperti dia kan bisa left back dan right back tuh. Tapi katanya di real life itu Hakimi lebih sering dipasang di sayap, di right back, di back kanan. Dan memang kalau saya pribadi lebih sering tempatkan dia di left back. Jadi itu saran dari teman-teman juga sih, bilang, Bang, tempatkan aja Hakimi di right back tuh. Oke, bisa dicoba juga. Kemudian ini juga Dani Gomez udah balik dari Porto. Jesus Vallejo balik dari Arsenal. Kemudian ada Mariano balik dari Benfica ya, pemain striker yang kita pinjamkan kemarin. Kemudian juga ada Federico Valverde nih yang kemarin kalian nggak setuju banget dia dipinjamkan di Barcelona, dan sekarang dia udah balik. Jadi ya, kita bakal lihat perkembangan Valverde sejauh mana, dan kita mungkin langsung aja nih kita advance dulu dan masuk ke season berikutnya. Oke, jadi sambil menunggu loadingnya ini kita ngobrol dulu lah. Di sini di sini mungkin untuk episode hari ini di sini nggak ada gameplay sama sekali. Di sini saya mau membahas mengenai squad Madrid utamanya nih, apalagi dengan datangnya para pemain-pemain yang udah balik dari masa peminjaman. Itu saya minta kalian untuk istilahnya komen nanti. Kalian bisa komen apapun mengenai saran dari kalian mengenai pemain-pemain Madrid ini, karena jujur saja squad kita ini kepenuhan. Kita banyak pemain-pemain yang udah banyak banget pemain Madrid ini. Jadi utamanya di segi striker ini ada Mariano pulang juga kan dari masa peminjaman ini. Borja Mayoral aja kita mau jual. Jadi bagaimana menurut kalian soal Mariano ini? Apakah kita bakal jual dia? Dia kan baru balik tuh dari masa peminjaman. Jadi apakah kita jual aja bersama Borja Mayoral? Kemudian juga ada satu striker lagi, tadi lupa saya namanya. Ntar kita lihat aja di team management atau di squad hub. Nanti kita bakal lihat juga. Nah, ini kita lihat dulu, udah selesai loadingnya ternyata. Kita advance saja karena pastinya kita bakal mengikuti turnamen pramusim. Dan kita lihat di sini ada 3 pilihan lagi seperti biasa. Ada Champions Trophy, ini difficulty-nya bintang 4, main di Brasil. Kemudian ada Asian Elite Cup bintang 4,5 dengan prize money 12 juta euro di Jepang ini. Kemudian kalau yang tadi yang di Brasil itu 10 juta 200 ribu euro. Kemudian yang terakhir ada Invitational Cup. Di sini bintangnya sama dengan Asian Elite Cup 4,5, dan itu lokasinya berada di Korea. Dan ini biaya prize money-nya itu mencapai 10 juta 500 ribu euro. Dan ini kayaknya sih kita main di Asian Elite Cup aja, karena
lebih banyak duitnya nih, 12 juta euro. Dan kemudian kalau kalian perhatikan di sini tim-tim besar, banyak tim-tim besar nih. Kalau di Korea di Invitational Cup ini cuman ada Piemonte, Bayer Leverkusen, kemudian ada Atalanta, ada ini apa namanya, tim Jerman, lupa lagi namanya, Mönchengladbach kalau nggak salah ya, Borussia ya. Itu kemudian ada Sporting juga. Kemudian ada Hyundai, ini mungkin klub Korea nih, Hyundai. Tapi di sini kurang menantang sih menurut saya untuk di Korea ini. Dan untuk Asian Elite Cup ini paling mantap sih. Di sini kalian bisa lihat ya, ada FC Bayern, lawan yang kita kalahkan di final Liga Champions. Dan kemudian juga Manchester City, ada Tottenham Hotspur, ada PSG juga, dan ini Vissel dan lain-lain. Ini saya nggak kenal klub mana. Pokoknya ada 4 tim besar ya di sini. Dan pastinya menarik banget. Kalau di Champions Trophy di Brasil ini ada AC Milan, West Ham, kemudian ada Porto juga, Torino. Ya kurang ini sih, kurang greget aja gitu. Dan ya kita main di Asian Elite Cup aja, kita pilih aja ini. Lagian duitnya juga paling besar di sini, 12 juta euro. Kemudian ya ini dia, udah masuk kita di musim ketiga dan udah terbuka nih transfer window. Kita bakal lihat dulu. Jadi di sini saya belum bakal membeli pemain. Di sini saya menunggu dari komen dari teman-teman semua dulu, masukannya gimana. Dan ini bentar kita latih dulu ini drillnya. Ya di sini nah ini yang saya maksud tadi ya, Gomez nih. Ada Gomez yang baru balik, ini usianya 22 tahun, overrating sekarang udah 75, udah lumayan sih. Mariano Diaz 27 tahun, 81 overrating sekarang. Nah kalian bisa lihat dari segi striker sendiri kita udah punya 6 nih. Jadi mau nggak mau kita harus menyingkirkan paling nggak 2 yang kita bakal singkirkan nih. Antara kayaknya sih Borja Mayoral sama Mariano kita bakal jual. Kalau menurut saya nggak tahu menurut kalian bagaimana. Saya butuh banget untuk teman-teman semua berikan masukan lah untuk striker ini. Jadi di sini saya nggak bakal latih dulu. Tapi ini Gomez sayang banget sih kalau misalnya mau dijual ini. Lumayan berpotensial sih, lagian dia role-nya udah istilahnya nggak ngaruh juga ke Madrid kalau misalnya kita jarang mainkan dia. Jadi nggak, memang sih memenuhi squad aja gitu. Cuman ya memang kita harus siapkan satu paling tidak pemain muda gitu loh di posisi striker. Kalau ini kan pemain inti semua nih, Mbappe, Jovic, Lautaro Martinez. Ini Lautaro sama Mbappe nih, Lautaro sama Jovic ini anyway important ya, agak-agak sulit nih. Apa kita pinjamin aja satu ya untuk Martinez? Pokoknya saya minta komennya dari teman-teman semua untuk striker ini gimana baiknya. Apakah dijual aja atau dipinjamin gitu? Oke. Untuk winger ini udah lumayan sih, lumayan mantap menurut saya. Dan Eden Hazard bakal segera out. Dan ini saya latih Rodrigo aja ya. Saya mau kasih dia mungkin di bagian apa nih bagusnya? Mungkin speed aja ya, biar sprintnya makin lebih nambah. Kemudian Takefusa Kubo juga sama. Ini kita latih di bagian mungkin di shooting aja nih, kayak finishing, short pass sama shot power. Bisa tuh, karena kalau kecepatannya udah cepat banget. Dan center back ini Unai Nunes saya bakal latih juga. Ini dikit lagi 81 overratingnya. Dan fullback ini si Reguilon boleh nih kita latih juga dia. Oke, di stand tackle aja. Nah untuk yang terakhir ini kiper. Saya ini Lunin benar-benar saya latih terus sih. Kalian bisa lihat sekarang Under Lunin nih. Di sini udah 86 overratingnya, dan ini tidak lama lagi bakal naik ke 87. Gila banget kan? Jadi kiper kita udah mantap banget gitu. Oke, kita ke bentar, kita cek dulu nih pesan berita, apakah ada berita terbaru. Oh, ini sih soal preseason sudah dimulai. Kemudian apa lagi nih bagusnya? Oh, squad hub ya, kita cek dulu. Nah, ini nih yang mesti kita bahas nih. Oke, dan untuk kita mulai dari kiper dulu. Ya, kiper sekarang dipegang oleh Courtois, kiper utama pastinya. Role-nya krusial. Kemudian umur 29 tahun, tapi tenang aja, misalnya Courtois ini udah menurun performanya, kita punya Andre Lunin yang sekarang
86 overrating, umur 20 tahun. Memang harusnya kita punya satu lagi kiper, tapi udah ada Altuve nih, udah lumayan nih menurut saya, walaupun jarang banget kita mainkan dia. Diego Altuve juga bisa jadi opsi. Kan ini bisa dibilang Casillas sama Courtois ini kiper yang udah lumayan tua lah ya. Kalau Casillas memang udah tua banget. Cuman ini Courtois ini bentar lagi nih, semusim 2 musim ini udah mencapai 31 tahun kan usianya. Dan kayaknya sih udah nggak perlu sih kalau kiper menurut saya sih. Tapi tetap aja saya butuh saran dari teman-teman semua. Drop aja komen apapun itu. Untuk saran kipernya ini gimana? Apakah kita mesti mendatangkan kiper baru atau bagaimana gitu? Atau kiper dari Youth Academy mungkin kita cari. Ntar kita bahas itu masalah Youth Academy. Kita lihat dulu ini untuk kipernya ini. Tapi kalau saya sendiri sih, kalau pendapat saya pribadi, kiper masih tetap kayak gini aja sih. Nggak ada yang perlu dirubah menurut saya. Karena Courtois masih bagus banget mainnya. Kemudian ada Andriy Lunin juga sebagai cadangannya. Dan Iker Casillas juga menurut saya masih oke banget. Ini semoga nggak pensiun sih Casillasnya. Ini kita lihat dulu apakah bisa diperpanjang. Oh, udah nggak bisa sih. Udah nggak bisa diperpanjang kontraknya. Jadi kayaknya ini sudah menjadi musim terakhirnya Casillas bersama Real Madrid. Untuk musim ketiga ini. Jadi kalian bisa lihat ya. Dia udah statusnya udah bakal retiring end of the season. Kalian ingat Ronaldo waktu itu ya sama. Jadi ini adalah Casillas sudah mau pensiun gitu loh. Saya cukup sedih sih. Tapi ya mau gimana lagi, emang sudah waktunya lah. Usianya sekarang udah 40 tahun juga. Dan at least dia udah mengangkat trofi Liga Champions. Jadi ini mungkin waktu yang tepat untuk Casillas di musim ketiga, musim terakhir kita ini untuk mengangkat trofi La Liga lagi nih. Wah, keren banget kalau misalnya Casillas bisa mengangkat trofi La Liga lagi nih di musim terakhir kita. Dan saya harap Liga Champions juga sama. Jadi semoga sih ya hadiah pensiun untuk Casillas ini bisa. Nah, artinya kalau Casillas sudah pensiun, ini Lunin sama Altuve bakal berperan nih. Tapi nggak tahu teman-teman semua bisa menentukan nanti kiper yang bakal kita datangkan. Atau mungkin saya adakan vote nanti ya di YouTube Tab Komunitas mengenai kiper. Apakah kita perlu mendatangkan kiper baru atau gimana? Oke, dan ya ini memang saya perlu istilahnya memikirkan dengan matang-matang untuk skuad Madrid ini di musim ketiga, karena target kita harus bisa memenangkan La Liga dan Liga Champions dan lain-lain, kalau bisa semuanya kompetisi. Nah, untuk left back sendiri kalian bisa lihat ya, ada Ferland Mendy. Ini adalah left back utama kita tentunya, Ferland Mendy. Kemudian ada Garcia juga, ini bagus juga tapi sekarang lagi dipinjam oleh Braga, usianya 21 tahun. Oke, kemudian Achraf Hakimi yang mungkin bakal saya coba tempatkan di right back ya, posisi right back, karena di left back juga ada Sergio Reguilon nih. Reguilon. Jadi bisa lah ditukar-tukar lah, pokoknya mau di kiri mau di kanan ya. Bisa untuk Hakimi. Jadi menurut saya untuk left back sendiri sama right back itu udah aman, nggak ada yang perlu dirubah menurut saya. Jadi udah aman banget. Nah, ini yang masalah kayaknya di center back nih. Center back ya. Untuk Varane masih tetap aman. Ini saya nggak, walaupun kontrak ini istilahnya kayak play time-nya kurang. Ini Varane aman menurut saya. Ini nanti bakal saya perpanjang kontraknya. Kemudian Ramos juga ini udah lumayan tua nih. Ini bagaimana menurut kalian ini Sergio Ramos? Apakah kita pensiunkan dia di Madrid juga sama seperti Casillas ataukah bagaimana? Ya. Dan sebenarnya center back juga bisa dibilang aman juga sih sebenarnya. Cuman kalau untuk pemain-pemain yang lumayan istilahnya bisa menyamai rating dari Ramos sama Varane itu masih kurang. Di sini kalian bisa lihat cuman ada Eder Militao di sini yang punya overrating 80-an. 84. Ada Unai Nunes, tapi menurut saya pengalamannya masih lebih kurang, masih kurang banget pastinya. Lah, ini bajunya belum ketat ya, Unai Nunes ya. Oke, nanti kita bikin ketat bajunya. Dan Carvajal apalagi pemain muda kita, Sancho Carvajal usia 17 tahun. Banyak sih sebenarnya center back, cuman ya yang selevel sama Ramos sama Varane ini masih kurang. Tapi nanti kita lihat aja. Saya mau lihat komentar dari kalian mengenai center back bagaimana ini bagusnya. Dan right back seperti yang saya bilang tadi nggak ada masalah di sini. Kemudian untuk CDM juga menurut saya aman sekali. Ada Casemiro yang ya masih bisa lah dipakai 1-2 musim ke depan Casemiro ini.
Kemudian masih aman ya, istilahnya dia masih overratingnya masih nggak bakal turun, misalnya 1-2 tahun ke depan itu masih aman. Dan ada center back lagi, CDM muda kita juga, Duarte Nunes nih, usia 18 tahun tapi sekarang lagi dipinjamkan. Ini murni dari youth academy kita nih. Anyway, kemudian juga ada Marcus Mason nih, 62 overrating, udah cukup tinggi di usia 16 tahun. Cukup oke pemain-pemain muda kita. Dan untuk CM sendiri, jadi ini aman ya, udah aman lah CDM menurut saya sendiri. Tapi ya sekali lagi, menurut kalian itu bagaimana? Kalian boleh masukin saran aja di kolom komentar. Dan untuk Fabian Ruiz ini posisi CDM, cam atau lain-lain ini, pokoknya gelandang dia serba bisa banget. Dia sangat fleksibel. Menurut saya ini aman juga untuk Fabian Ruiz. Overrating tinggi banget 88, usia 25 tahun juga masih aman. Kemudian ada juga Denis Ceballos. Gelandang kita cukup oke sih. Ada Federico Valverde juga yang usianya sekarang 22 tahun, 82 overrating sekarang. Jadi untuk posisi center back CM juga udah aman. Ini pemain Madrid udah mantap-mantap banget sih. Udah nggak ada yang udah nggak ada yang jelek gitu loh. Pak De Beek masih bisa dibilang cukup bagus. Nah ini Fidalgo nih, apakah kita jual aja Fidalgo? Oh udah sih ya. Oke, jadi kalau transfer window udah dibuka, dia udah join ke Girona. Oke. Ternyata udah dijual, saya lupa sih. Nah ini Sebastian Charpentier ini 18 tahun, pemain asal Prancis, 65 overrating. Dan Barrios juga. Ini apakah kita jual aja nih pemain-pemain seperti ini? Sampaio, Takefusa Kubo. Nah ini kalau untuk right wing ya. Anyway, untuk gelandang ini saya cenderung pengen jual pemain-pemain muda aja sih, yang prospek kayak gini, karena materi squad Madrid ini udah bagus banget untuk posisi gelandang juga. Dan ada sih yang nyaranin kayak Havertz, itu boleh juga jadi opsi, tapi sekarang dia berada di Barcelona loh. Sekali lagi berada di Barcelona dianya. Dan ya ada beberapa dari fans Madrid yang nggak suka banget kalau misalnya pemain Barcelona pindah ke Madrid atau pemain Madrid pindah ke Barcelona. Sebenarnya sih saya nggak ada masalah dengan itu, cuman ya saya nggak tahu juga apa yang terjadi, misalnya istilahnya pemain rival begitu pindah ke tim sebelah gitu. Ya saya sih nggak ada masalah, netral aja gitu loh. Tapi ya kita lihat aja dari respon dari teman-teman semua bagaimana. Oke, ini bisa sih sebenarnya kalau misalnya kita andalkan pemain-pemain muda kayak gini, kayak Charpentier, kemudian ada Barrios juga bisa. Cuman pemain lain mau dikemanain gitu. Kayak misalnya ini Van de Beek, Paul Pogba, dan Ceballos, Fabian Ruiz, itu mau dikemanain kalau misalnya pemain muda yang kita andalkan di sini. Kecuali kalau memang nggak ada pemain yang sehebat mereka, Pogba ini, Fabian Ruiz, dan Ceballos misalnya nggak ada di Madrid, ya boleh kita maksimalin pemain muda. Tapi kalau sekarang ini kayaknya enggak sih. Oke, dan untuk right wing atau left wing, kalian bisa lihat ya, untuk right wing utama saya di sini sekali lagi bilang Rodrigo untuk winger utama kita, karena Mbappe bakal saya tempatkan di striker. Kemudian pelapisnya masih Takefusa Kubo. Ini saya percayakan dua orang ini untuk. Kemudian juga ada Asensio, tenang aja. Jadi Asensio ini sejauh ini saya tempatkan di posisi gelandang, tapi dia bisa juga di winger, walaupun saya kurang suka sih kalau dia di winger. Jadi ya bisa jadi backupan lah istilahnya. Kalau misalnya Rodrigo nggak kita minta-minta cedera, itu tiba-tiba cedera misalnya ya, Asensio bisa masuk gantiin dia. Dan Mbappe juga bisa dengan bisa dengan istilahnya kalau kita mau tempatkan di right wing itu bisa juga kalau misalnya kita kepepet gitu loh. Dan Neymar Junior nggak usah diragukan lagi, dia left wing utama kita pastinya dengan pelapisnya Vinicius Junior. Sementara Eden Hazard bakal join di Manchester United jika transfer window udah dibuka nih. Oke. Jadi bakal say goodbye untuk Eden Hazard, dan ada Odegaard juga nih. Anyway, ada Odegaard juga. Jadi kalau misalnya Kubo nggak bisa Odegaard sih masuk untuk gantiin Rodrigo misalnya. Nah ini dia untuk striker nih. Kalian bisa lihat ya, ada Dani Gomez. Kalau mau dijual Dani Gomez agak sayang juga sih sebenarnya ya. Ini bisa ganti istilahnya nanti misalnya kalau, tapi sebenarnya striker kita mudah-mudah juga sih semua, yang mananya yang mau diganti gitu. Dan ya kalian bisa lihat Martinez ada, Mbappe usia 22 tahun, Jovic 23, Gomez 22. Ini
Apa kita jual aja ya bersama ini 3 pemain nih, Borja Mayoral, Dani Gomez, sama Mariano. Biarin aja Lautaro, Mbappe sama Jovic yang menjadi striker Madrid. Oke, jadi ini kalian bisa komen sekarang ya untuk masukannya gimana. Saya sih terserah dari kalian sih, saya lebih mentingin untuk sekarang ini maunya kalian kayak gimana gitu loh untuk Madrid. Yang jelas saya udah mengutarakan pendapat saya. Kalau kalian setuju, banyak yang setuju, ya oke, kita ikuti pendapat saya. Tapi kalau misalnya kebanyakan dari kalian nggak setuju, ya oke, kita ikuti maunya kalian gitu loh. Oke, jadi itu aja mungkin ya untuk pembahasan kita mengenai squad utama kita atau squad senior yang ada di Madrid. Nah, sekarang kita masuk ke Youth Academy. Ini juga akademinya Madrid ini mantap banget ya. Ini memang cuma ada 3 sekarang. Nanti kita bakal cari lagi kalau misalnya kita mau pemain-pemain muda yang berasal dari Youth Academy Madrid. Ini kalian bisa lihat ya, Max Martin nih. Posisinya striker. Ya ini sebenarnya kalau striker lagi ini nambah-nambah lagi striker kita, padahal kita udah kebanyakan striker. Tapi kalian bisa lihat itu potensialnya 89 sampai 94, itu maksimal banget. Tinggi banget itu untuk nah apalagi ini Jeremy Pinot, pemain asal Prancis, usia 16 tahun. Ini mirip-mirip Kubo sih gaya-gayanya. Ini kalian bisa lihat potensialnya 91 sampai 94. Ini sayang banget kalau kita nggak kembangin nih. Gatal banget tangan saya pengen kembangin bakat-bakat muda ini yang potensialnya tinggi banget kayak gini. 91, 94, gila banget. Kemudian ada Morgan Murphy juga yang 92, 94. Ini striker gila, mantap banget. Overrating sekarang memang masih 61 ya. Tapi kalau kita latih nih pemain, ini bisa jadi pemain yang luar biasa nantinya. Apalagi kalau kalian lihat untuk bentar ini ngelihat tingginya di mana sih nih? Tinggi pemainnya. Oh, itu. Tinggi pemainnya dia apa namanya? Oh, dia punya kaki kanan juga ya, footin kanan. Oke. Saya sebenarnya lebih suka yang kanan sih dibanding kiri untuk tendangan untuk kaki pemain itu. Ya, jadi ini juga cukup membingungkan. Ini mau gimana nih nasib youth squad kita? Apakah kita promote aja ke tim senior? Tapi sekali lagi kalau di promote itu terlalu banyak pemain. Ya, jadi untuk di awal nanti kita lihat dulu untuk kalender kita. Kalian bisa lihat untuk match pertama kita bakal berhadapan dengan Al Ahly. Kemudian ada Kawasaki juga. Oke, Kawasaki ini tim jelas banget dari Jepang sih. Kemudian terakhir kita menghadapi FC Bayern nih di bulan Juli. Ya, jadi itu dia aja mungkin ya untuk video kali ini. Saya harap banget teman-teman partisipasinya di kolom komentar pendapat kalian. Saya berharap banget untuk melihat semua teman-teman semua komen di bawah ya. Jadi itu aja mungkin untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.